Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nida Soniawati dalam materi pembelajaran persamaan dasar akuntansi atau Ibu singkat menjadi pedas untuk mengingatkan kalian di materi ini. Nah, ini merupakan materi pembelajaran ekonomi akuntansi di kelas 12 yang Ibu ajarkan di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Kompetensi dasar dan indikator dari materi ini adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, di mana nanti mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan ini adalah merupakan materi bab kedua setelah sebelumnya kalian di bab pertama sudah membahas dan mengetahui apa itu akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, mari sekarang kita ikuti materi persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan dasar akuntansi, ada pertanyaan dari Ibu, kenapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Nah, karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke siklus akuntansi. Jadi nanti sebelum kalian belajar tentang jurnal umum, belajar tentang siklus akuntansi, kemudian termasuk di dalamnya itu adalah sampai dengan finish sebuah laporan keuangan, maka harus diawali dulu dan memahami dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Sehingga sangat diperlukan kalian untuk memahami tahap awal untuk ke jenjang lebih lanjut berikutnya adalah memahami tentang pedas itu sendiri. Nah, kalau gitu persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi itu adalah menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Itu merupakan definisi dari persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum nanti Ibu sampaikan seperti apa rumus persamaan dasar akuntansi, di sini Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi supaya kalian memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Diilustrasikan adalah di sini anak sekolah seperti halnya kalian SMA kelas 12, di mana di sini Ibu ilustrasikan seorang siswi yang akan berangkat ke sekolah. Ketika ke sekolah, siswi ini memakai atau memiliki apa yang dibawanya. Ibu ilustrasikan namanya adalah Hasna. Ternyata di sini Hasna memakai baju seragam, kemudian memakai sepatu, kemudian memakai tas atau membawa tas yang isinya adalah buku dan ballpoint serta uang saku. Nah, apa yang Hasna miliki? Jadi Hasna tadi sudah disebutkan memiliki 5 poin. Hasna memiliki apa dan sumber dananya dari mana? Seperti halnya tadi persamaan dasar akuntansi. Pasti apa yang Hasna miliki ini sumber dananya sudah jelas dan ada sumber dananya. Ternyata setelah dianalisa lebih lanjut dan ditanyakan kepada Hasna, baju seragam dan sepatu, karena Hasna merupakan siswa baru, ini masih hutang ke sekolah, belum mampu untuk melunasinya. Sementara tas, buku dan ballpoint serta uang saku ini adalah memakai tabungan sendiri yang dimiliki oleh Hasna. Nah, secara umum dari ilustrasi tadi, mudah-mudahan kalian memahaminya bahwa apa yang dimiliki Hasna, baik baju seragam, kemudian sepatu, tas, buku dan ballpoint serta uang, ini adalah merupakan hartanya Hasna, harta yang dimiliki. Sementara tadi hutang ke sekolah untuk beli baju dan juga beli sepatu, ini adalah merupakan utang. Dan apa yang dipakai dari tabungan sendiri ini adalah merupakan modal. Sehingga di sini dari ilustrasi tadi bisa kita sampaikan, kita simpulkan bahwa harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, baik, mari kita pahami lebih lanjut tentang persamaan dasar akuntansi ini yang barusan Ibu sampaikan. Nah, harta
sama dengan hutang ditambah modal, atau biasa juga orang menyebutnya dengan aset sama dengan liabilities ditambah dengan ekuitas. Di mana komponen aset ini pasti ada di sebelah debit, sementara komponen liabilities dan ekuitas pasti ada di sebelah kredit. Nah, kenapa ini ada tulisan ketika bertambah? Artinya, aset akan berada di sebelah debit ketika bertambah. Kebalikannya, ketika aset itu berkurang, maka dia akan menjadi kredit. Hal yang sama ini ada di liabilities dan ekuitas. Tempatnya liabilities dan ekuitas atau utang dan modal itu ada di sebelah kredit dan akan menambah daripada utang dan modal itu sendiri. Kebalikannya, jika nanti mengurangi, maka di bagian utang dan modal ini akan muncul debit. Nah, lebih lanjut tentang debit dan kredit nanti kita akan lebih bahas kembali di persamaan dasar akuntansi dalam transaksi soal-soal. Sekarang kita kupas itu sendiri, apa itu harta, apa itu utang, dan apa itu modal, serta komponen-komponennya. Komponen dari harta atau apa yang kita miliki dan apa yang kita bawa seperti diilustrasikan tadi dari sebuah contoh siswi, harta itu terdiri dari harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Nah, harta lancar di sini contoh komponennya adalah kas, kemudian piutang atau tagihan, perlengkapan. Nah, ini termasuk dalam kategori harta lancar. Sementara yang termasuk ke dalam kategori harta tetap, contohnya adalah peralatan, kendaraan, gedung, atau tanah. Itu merupakan ke dalam harta tetap. Dan yang termasuk ke dalam harta tidak berwujud, contohnya adalah merek, hak paten, atau goodwill atau nama baik. Itu yang termasuk ke dalam komponen harta. Nah, sekarang apa yang termasuk ke dalam komponen utang? Yang termasuk ke dalam komponen utang ada utang usaha dan utang bank. Utang usaha adalah utang yang kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan perusahaan. Sementara utang bank adalah utang yang kita pinjam pendanaannya berasal dari bank. Nah, kemudian yang terakhir adalah modal. Modal atau ekuitas komponennya dipengaruhi sebanyak 4 faktor. Biasanya yang mempengaruhi modal itu ada investasi, kemudian pendapatan, prive atau pengambilan pribadi, dan juga beban. Coba kalian lihat, kalian pahami lagi apa yang Ibu tulis di sini. Kenapa Ibu menulis investasi dalam bentuk plus, kemudian penambahan juga plus, prive dan beban dalam bentuk minus. Ini mempunyai arti bahwa investasi dan pendapatan akan menambah modal. Sementara prive atau beban ini akan mengurangi modal. Nah, kita bahas lagi lebih lanjut apa itu investasi, pendapatan, prive, dan beban. Nah, komponen dari ekuitas tadi investasi, dia akan mengakibatkan nilai modal atau ekuitas, dalam hal ini harta itu akan bertambah. Karena investasi awal biasanya dalam bentuk uang kas, sehingga tadi kasnya bertambah. Bisa juga investasi awal tidak dalam bentuk uang, seperti memberikan perlengkapan, peralatan, atau harta lainnya tadi, misalnya menginvestasikan gedung, menginvestasikan kendaraan, atau harta lancar lainnya, harta tetap, dan juga harta tidak berwujud. Nah, itu yang termasuk ke dalam komponen investasi. Sementara yang termasuk ke dalam komponen pendapatan, itu pasti akan mengubah nilai modal dan kas itu akan bertambah. Semua transaksi yang terkait dengan selesainya pekerjaan, baik sudah dibayar atau belum dibayar, itu sudah dikategorikan masuk ke dalam golongan pendapatan. Jika sudah diterima, itu pasti berupa kas. Jika belum, itu adalah merupakan piutang atau tagihan. Nah, komponen ekuitas yang berikutnya, yang ketiga, yaitu beban. Mengakibatkan modal atau ekuitas dan harta kas akan berkurang. Karena apa? Segala bentuk pembiayaan operasional perusahaan adalah merupakan beban, baik langsung maupun tidak langsung. Di sini dalam hal beban ada yang juga menyebutkan biaya.
Kemudian juga apa itu beban yang langsung dan beban tidak langsung, nanti kita pelajari lebih lanjut di kelas ya, kita diskusikan bersama-sama. Nah, sementara komponen ekuitas berikutnya adalah FIVE atau pengambilan pribadi, di mana mengakibatkan nilai modal ekuitas dan harta atau kas akan berkurang, karena segala bentuk penggunaan dana perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha itu adalah FIVE. Maksudnya tidak ada dengan kegiatan usaha itu apa? Contohnya misalnya ibu sebagai pemilik perusahaan, ibu mengambil uang untuk kegiatan jalan-jalan pribadi ya, maka itu adalah termasuk ke dalam FIVE. Nah, itu mudah-mudahan kalian bisa memahami komponen ekuitas yang terdapat di dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, terima kasih anak-anak. Pertemuan berikutnya adalah nanti kita akan bahas ke contoh soal persamaan dasar akuntansi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam, selamat belajar. Sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.